sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fadli وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian toharoh. Toharoh secara etimologis atau bahasa artinya adalah bersih, suci, dan terbebas dari kotoran. Secara terminologis atau istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Secara syariat Islam, toharoh ada dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Pengertian najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Perbedaan hadas dan najis. Hadas berupa perbuatan atau tindakan seperti buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur, dan mengeluarkan darah haid dan nifas. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas bisa disucikan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Sedangkan najis berupa benda di luar tubuh seperti air kencing, nanah, darah, kotoran manusia dan hewan, dan bangkai. Najis ada tiga macam, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Cara mensucikan najis dengan cara dicuci dan dibersihkan sesuai tingkatan najisnya. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. 1. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Cara mensucikannya adalah dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. 2. Najis mutawassithah adalah najis sedang. Najis mutawassithah ada dua. 1. Najis ainiyah, ialah najis yang nampak warna, aroma, dan rasanya. Cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya dengan air yang suci, seperti darah, nanah, bangkai, air kencing, kotoran hewan, dan manusia. 2. Najis hukmiyah, ialah najis yang tidak nampak warna, aroma, dan rasanya, sehingga cukup mengalirkan air di atas benda yang terkena najis, seperti air kencing yang sudah mengering. 3. Najis mughalladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Najis mughalladah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air, seharusnya dihilangkan dulu wujud najisnya. Cara mencampur air dan debu sebaiknya bersamaan, baru kemudian dibasuhkan pada tempat yang terkena najis. Cara membersihkan lantai yang terkena najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Islam mengajarkan kita menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Di antara hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga kesucian lantai dari najis. Berikut ini adalah tata cara bagaimana cara membersihkan lantai dari najis.
Cara mensucikan najis mukhaffafah. 1. Ketika sifat najis baik berupa bentuk fisik najis, bau maupun rasa harus dihilangkan terlebih dahulu. 2. Setelah najis hilang, cukup memercikan air ke lantai yang terkena najis. Contoh, cara menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki sebagai berikut. 1. Hilangkan air kencing dengan cara mengelapnya menggunakan tisu, kain, atau benda sejenis. 2. Bekas najis dilap berulang kali sampai ketika sifat najis hilang. 3. Setelah air kencing hilang, percikan air di lantai yang terkena najis secara merata. Cara mensucikan najis mutawassithah atau najis yang bersumber dari selain hewan babi dan anjing. Cara menyucikannya adalah 1. Menghilangkan ketika sifat najis yang meliputi warna, bau, dan rasa najis. 2. Apabila najis sudah tidak ada bentuk fisik maupun sifatnya, maka bisa langsung disiram dengan air suci dan menyucikan. Seperti air kencing bayi perempuan yang sudah mengering, sehingga tidak lagi tampak bekasnya. 3. Menyiramkan air ke lantai yang terkena najis dengan air yang suci dan menyucikan. Mari kita praktekkan bagaimana cara menyucikan najis kotoran ayam di atas lantai. 1. Hilangkan material najis dengan kain, tisu, serabut kelapa, atau benda sejenis dengan dibasahi air jika perlu. Hal ini dilakukan berulang kali sampai material najis hilang. 2. Jika material najis sudah dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan zat asam pada kotoran. 3. Lap berulang kali sampai bersih, sehingga najis yang semula ainiyah berubah menjadi hukmiyah. 4. Siram lantai dengan air seperlunya. Air bilasan yang terakhir kali ini disebut air mustakmal, yaitu air suci namun tidak menyucikan. Cara mensucikan najis mughalladhah atau najis yang bersumber dari babi dan anjing adalah dengan 7 kali siraman. Secara teknis, berikut ini cara mencucikannya. 1. Hilangkan najis dari lantai. 2. Cuci lantai sampai bersih. Jika lantai sudah bersih, maka hal ini baru dihitung 1 kali cucian. 3. Ulangi cucian 6 kali. 4. Salah satu dari 7 cucian tersebut, salah satu air yang digunakan untuk menyuci dicampur dengan tanah. Berikut ini contoh menghilangkan lantai yang terkena jilatan anjing. 1. Hilangkan najis bekas jilatan anjing dengan menggunakan kain, tisu, atau benda sejenis. 2. Setelah najis hilang, siramkan lantai tersebut dengan menggunakan air suci 7 kali. 3. Salah satu air yang dibuat untuk mencuci dicampur dengan tanah. Demikian ini tata cara membersihkan najis dari lantai. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.